Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan untuk materi IPA kelas 7, bab yang kedua mengenai klasifikasi dari makhluk hidup. Untuk peta konsepnya, jadi dalam klasifikasi makhluk hidup, ini akan kita pelajari mengenai sistem 5 kingdom dan susunan dari takson. Di mana 5 kingdom yang akan kita pelajari, ini ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sedangkan susunan taksonnya dari yang paling tinggi ke paling rendah, ini ada dunia atau kingdom, kemudian divisi atau filum, kelas, bangsa atau ordo, suku atau famili, marga atau genus, dan jenis atau spesies. Di mana dalam metode penamaannya kita akan menggunakan binomial nomenklatur. Nah, yang pertama mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup yang ada di dunia ini memiliki berbagai keragaman, mulai dari bentuknya, ukurannya, habitatnya, atau tingkah lakunya. Nah, perbedaan yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lain itu disebut dengan variasi. Nah, apa gunanya kita mempelajari klasifikasi? Jadi, klasifikasi dari makhluk hidup ini kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mempelajari makhluk hidupnya. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar dari Bapak taksonomi, yaitu Carolus Linnaeus. Nah, di mana dalam klasifikasi ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Di mana ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup tersebut disebut dengan taksonomi. Nah, ini tadi adalah bapak taksonominya. Jadi, taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini untuk mengklasifikasikan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, tahapan klasifikasi yang dilakukan oleh Linnaeus, yang pertama ini adalah identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ada pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Kemudian apabila dalam satu kelompok ini ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Jadi ini ada beberapa makhluk hidup. Nanti kita akan mempelajari bagaimana mengklasifikasikannya. Nah, kemudian urutan takson dalam klasifikasi. Klasifikasi ini dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau yang disebut dengan takson. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri umum hingga yang khusus. Jadi, bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Jadi ketika antara individu yang satu dengan individu yang lain itu dia persamaannya hanya sedikit, maka dapat dikatakan kekerabatan antara individu tersebut itu jauh. Nah, untuk susunan taksonnya dari yang paling tinggi ke paling rendah ya ini ada life, domain, kingdom, filum, class, order, family, genus, dan spesies. Nah, sebagai contoh, ini adalah urutan takson dari cempaka. Jadi, cempaka, tumbuhan cempaka ini termasuk dalam kingdom Plantae, tumbuhan ya. Filumnya ini termasuk ke dalam Spermatophyta, sedangkan kelasnya adalah Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, familinya Magnoliaceae, genusnya Miscellia, dan spesiesnya adalah Miscellia campaka. Maka dinamakan dengan cempaka. Selanjutnya kita ke kunci identifikasi. Jadi kunci determinasi ini merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Sebagai contoh, misal dari yang pertama ya, ini ada makhluk hidup yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Nah, yang tidak bertulang belakang langsung bisa diidentifikasi bahwa dia adalah invertebrata. Sedangkan yang bertulang belakang, ini kita harus ke yang kedua.
Yang ini, kita identifikasi apakah tubuhnya selalu basah atau tidak selalu basah. Kalau tubuhnya selalu basah, maka kita harus cek dulu nih ke nomor 3. Ada yang kulit bersisik, ada yang kulit tidak bersisik. Kalau tubuhnya selalu basah dengan kulit bersisik, itu termasuk ke dalam Pisces. Sedangkan kalau kulitnya tidak bersisik, ini termasuk ke dalam amfibi. Nah, untuk makhluk hidup yang tubuhnya tidak selalu basah, ini kita keempat. 4 di sini dibedakan untuk makhluk hidup yang menyusui anaknya dan tidak menyusui anaknya. Untuk yang menyusui anaknya disebut dengan mamalia, yang tidak menyusui kita harus cek lagi apakah dia bertelur atau bertelur dan beranak. Kalau bertelur itu namanya Aves, kalau bertelur dan beranak ini namanya reptilia. Jadi seperti itu untuk mengidentifikasi makhluk hidupnya. Selanjutnya ke metode penamaan ilmiah, Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Jadi dalam aturan sistem binomial nomenklatur, bi artinya 2 ya. Jadi dia terdiri dari 2 kata lain. Kata pertama menunjukkan genusnya. Huruf pertama ini harus ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan kata kedua ini merupakan petunjuk spesies yang diawali dengan huruf kecil. Jadi huruf besarnya hanya di kata pertamanya ya, di genusnya itu. Dan dalam penamaan binomial nomenklatur ini harus ditulis dengan huruf miring atau digaris bawahi. Jadi dibuat salah satu saja. Misal mau ditulis miring ya miring, atau kalau mau digaris bawah ya digaris bawah saja. Nah, manfaat kita dalam mempelajari klasifikasi yang pertama memudahkan kita dalam mengenal makhluk hidup ya. Ini termasuk ke dalam apa, ini termasuk ke dalam apa. Misal vertebrata atau invertebrata, kemudian misal masuk ke dalam Aves atau mamalia atau reptilia, ini kita bisa gunakan klasifikasi itu. Jadi salah satu manfaatnya memudahkan kita untuk mengenal makhluk hidup. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Kemudian manfaat yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya, kita ke perkembangan sistem klasifikasi. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Nah, anggota Kingdom Monera ini adalah makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri, di mana anggota Kingdom Monera ini adalah bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Jadi ini adalah gambar dari cyanobacteria. Ini adalah struktur-strukturnya. Ada ribosom, ada DNA ring, kemudian ada membran selnya, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada Kingdom Protista. Protista ini memiliki membran inti atau biasa kita sebut dengan eukariotik, bersel tunggal, dan multiseluler. Protista ini dibedakan menjadi protista mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa, dan protista yang mirip tumbuhan yaitu alga atau ganggang. Serta ada protista yang mirip jamur. Yang pertama, yang A ini adalah amoeba. Ini yang mirip dengan hewan. Kemudian ini ada euglena, ini yang mirip dengan tumbuhan. Kemudian ini yang mirip dengan jamur, yaitu paramecium. Yang ketiga ada Kingdom Fungi, jamur ya. Ini adalah fungi atau jamur. Jadi fungi atau berbagai macam jenis jamur ini, dia ciri-cirinya memiliki membran inti, dinding selnya terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplast sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Di mana tubuh jamur ini tersusun atas benang-benang yang disebut dengan hifa, dan kumpulan hifa tersebut disebut dengan miselium, dan tubuh jamurnya itu disebut dengan talus. Jamur ini hidup sebagai saprofit atau parasit, dan berkembang biak dengan spora. Nah, kita bisa ke contoh simbiosis ya. Ada simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang yang membentuk lumut kerak atau lisenes. Nah, lumut kerak ini disebut juga dengan tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain yang makhluk hidup lain itu tidak bisa hidup.
Contohnya adalah Usnea sp. Yang keempat ada kingdom plante. Yang pertama yaitu lumut. Ini adalah gambar dari lumut ya. Ada lumut Marchantia. Kemudian ini ada lumut yang lainnya. Ciri-ciri dari lumut ini memiliki akar, batang, dan daun, di mana daunnya ini adalah daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Kemudian akar lumutnya ini disebut dengan rhizoid, yang berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat yang lembab. Lumut ini berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang kedua untuk kingdom plante yaitu tumbuhan paku. Paku ini ciri-cirinya dia memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Ini ada contoh paku ya. Paku silotum. Pada daun yang dewasa, ini terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut sorus. Sorus ini adalah kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Perkembangan dari tumbuhan paku ini ada yang kawin dan tak kawin yang disebut sebagai pergiliran keturunan. Metagenesis juga ya untuk paku. Kemudian ada tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini dia memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Dia menghasilkan biji yang bisa digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah biji terbuka atau gymnospermae dan biji tertutup atau angiospermae. Di mana untuk gymnospermae ini letak bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Kemudian pohon berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil tebal atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya ini disebut sebagai strobilus yang mengandung sporangium. Sedangkan untuk tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, ini alat perkembangbiakannya berupa bunga, ada akar, batang, dan daun yang sudah dapat dibedakan dengan jelas dari susunan tulang daun yang menyirip, menjari, atau sejajar. Kemudian bakal bijinya ini terlindung dalam daun buah dan mengalami pembuahan ganda. Yang selanjutnya kita ke invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini untuk filum invertebrata. Untuk yang porifera, contohnya adalah hewan spons. Kemudian yang coelenterata ada hydrozoa, scyphoa, dan anthozoa. Kemudian untuk platyhelminthes, ini ada planaria, cacing hati. Nematoda ada cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Annelida ada cacing tanah, lintah, dan pacet. Arthropoda ada udang, kepiting, dan serangga. Echinodermata ada bintang laut, landak laut, dan teripang. Dan moluska ini contohnya adalah bekicot, cumi-cumi, dan kerang. Sedangkan untuk kingdom animalia yang berikutnya adalah vertebrata. Vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Untuk kelompok vertebrata ini ada superkelas Pisces, ikan-ikanan ya, ada ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, ikan emas, dan sebagainya. Kemudian untuk kelas amfibia contohnya adalah katak. Reptil ini contohnya adalah buaya, kadal, penyu, ular. Kelas Aves contohnya burung pipit, merpati, elang. Mamalia ada gajah, singa, orang-utan, kelelawar, dan lumba-lumba. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari klasifikasi makhluk hidup. Tadi kita sudah mempelajari mengenai berbagai jenis kingdomnya dan takson-taksonnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you!